Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari studi kami, MK Pancasila, dengan saya moderator, Gerima Ariari, bersama rekan saya. Ini Wijaya, nomor absen 28. Saya Zulfan Alifari, nomor absen 31. Saya Dewi Fadila, nomor absen 32. Saya seorang Tia Sembilan, nomor absen 30. Dengan saya sendiri, Gerima Ariari, saya 29. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil jawaban kami, mulai dari nomor 1. Silakan. Baiklah, dari nomor 1 pertanyaan bagaimana proses perumusan Pancasila yang penuh kompromi pada masa BPUPKI dapat menjadi pembelajaran dalam mengatasi polarisasi politik Indonesia saat ini. Saya telah mengamati dan mencari jawaban nomor 1 ialah pada masa BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, para pendiri bangsa memiliki perbedaan pandangan yang tajam terutama antara golongan Islam dan golongan nasionalis mengenai dasar negara. Namun, mereka mengutamakan persatuan dan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Melalui musyawarah dan kompromi, lahirlah perumusan Pancasila yang dapat diterima oleh semua pihak. Simbol kebijaksanaan, toleransi, dan semangat persatuan. Mengenai pembelajaran untuk mengatasi polarisasi politik saat ini, polarisasi politik Indonesia sekarang sering terjadi karena ego kelompok, perbedaan ideologi, dan kepentingan pribadi. Proses kompromi saat perumusan Pancasila memberi pelajaran penting agar bangsa ini kembali ke semangat bersabar, saling menghormati, dan saling gotong royong. Ini tersangkut pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dulu tokoh-tokoh BPUPKI menyingkirkan perbedaan demi satu tujuan bersama, kemerdekaan dan persatuan. Sekarang, dalam menghadapi polarisasi politik, kita harus meneladani semangat itu dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Dan inilah perbedaan pandangan politik sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berusaha. Kemudian pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dulu para pendiri bangsa bermusyawarah dengan bijak untuk mencari titik temu, bukan untuk menang sendiri. Sekarang pemimpin dan rakyat perlu menghidupkan kembali budaya musyawarah, dialog, dan kompromi politik secara sehat. Demokrasi bukan sekedar adu suara, tetapi mencari keputusan terbaik melalui kebijakan bersama. Kemudian pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dulu kompromi Pancasila lahir dari kesadaran bahwa semua rakyat harus diakomodasi dan diperlakukan adil. Sekarang polarisasi sering muncul karena ketidakadilan sosial dan ekonomi. Kemudian kesimpulannya, proses kompromi dalam perumusan Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tetapi peluang untuk bersatu melalui musyawarah, kebijaksanaan, dan keadilan. Terima kasih. Baiklah, itu tadi adalah jawaban nomor 1 dan jawaban nomor 2 yang akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Mengapa nilai-nilai yang disepakati dalam Piagam Jakarta masih relevan untuk mengatasi fenomena radikalisme dan intoleransi di era digital? Piagam Jakarta sebagai sebuah dokumen historis yang membuat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tetap relevan dalam mengatasi radikalisme dan intoleransi di era digital. Relevansi ini terletak pada kemampuan nilai-nilai tersebut untuk menjadi landasan moral dan etika dalam berinteraksi di dunia maya serta memberi solusi moral dalam mengimplementasikan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menekankan pentingnya keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai landasan spiritual bangsa dalam konteks radikalisme dan intoleransi. Sila ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing tanpa ada paksaan atau diskriminasi di era digital. Nilai ini dapat diimplementasikan dengan cara modernisasi konten keagamaan, edukasi tentang toleransi berkeagamaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan peradaban dalam konteks radikalisme dan intoleransi. Sila ini mengingatkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dan dihormati martabatnya. Di era digital, nilai ini dapat diimplementasikan dengan cara menegakkan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini menegakkan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks radikalisme
diimplementasikan dengan cara promosi konten positif tentang keagamaan, solusi kongres dan rekomendasi kebijakan. Berikut ini beberapa solusi kongres dan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Bentuk Satgas Anti Radikalisme dan Intoleransi di Dunia Maya. Satgas ini bertugas untuk membantu mengidentifikasi dan menindak konten-konten radikal dan intoleran dan di media sosial. Pengembangan kurikulum pendidikan toleransi. Kurikulum ini akan mengajarkan siswa tentang pentingnya toleransi, keagamaan, dan nilai Pancasila sejak dini. Pemberdayaan masyarakat sipil. Pemerintah perlu mendukung dan memberdayakan organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam mempromosikan toleransi dalam perdamaian di masyarakat. Kerjasama internasional. Pemerintah perlu menjamin kerjasama dengan negara lain dalam melindungi radikalisme dan intoleransi di dunia maya dengan mengimplementasikan solusi-solusi kongres dalam rekomendasi kebijakan ini. Diharapkan nilai-nilai yang disepakati dalam Piagam Jakarta menjadi landasan yang kuat dalam mengatasi fenomena dan radikalisme dan intoleransi di era digital, serta mewujudkan Indonesia yang damai, toleran, dan sejahtera. Jadi itu tadi jawaban untuk nomor 2. Selanjutnya itu jawaban nomor 3 yang akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Yaitu pertanyaan berdasarkan diskusi para pemimpin serta bahasa negara bagaimana semangat musyawarah mufakat dapat diterapkan untuk mengatasi krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara. Jawabannya adalah masalah kepercayaan publik terhadap institusi negara makin datang. Seperti diungkap dalam artikel krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara pada Surya ada hubungan Bawaslu 2026. Kepercayaan publik terhadap institusi negara adalah fondasi penting bagi keberlangsungan sistem demokrasi. Akan tetapi saat ini kita menghadapi situasi di mana kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut kian menurun naiknya bahkan yang mimpi dan mengancam kinerja pemerintahan. Berdasarkan diskusi para politik tentang dasar negara, semangat musyawarah mufakat merupakan inti dan sistem demokrasi Pancasila yang menekankan kebijaksanaan, kebersamaan, dan partisipasi lahir dalam pengambilan keputusan. Nilai musyawarah mufakat dapat menjadi jalan pemulihan kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan, dialog, dan kolaborasi antara pemerintah dan rakyat. Sila ketuhanan yang Maha Esa dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kita dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dengan mengembangkan partisipasi publik dan membangun komunikasi yang efektif, kita dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketiga, sila persatuan Indonesia, yaitu dengan menerapkan semangat musyawarah mufakat, kita dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Demikian saya jawabannya. Jawaban yang ketiga. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 4 yang akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Pertanyaan nomor 4, bagaimana nilai-nilai Pancasila yang dirumuskan pada 1945 dapat diterapkan generasi muda untuk melawan penyebaran hoax dan disinformasi di media sosial pada 2025? Baik, seperti menurut artikel Komitmen Pemerintah Dunia Anti Digital yang diterbitkan oleh Kominfo Digital, negara menyadari perlunya mengatasi pengawasan dan edukasi agar ruang digital menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Di Indonesia juga penggunaan internet telah mencapai orang atau 29,5% dari total populasi. Besarnya aktivitas digital juga penyebaran hoax dan disinformasi meningkat. Maka dari itu kita perlu penerapan Pancasila untuk mengurangi penyebaran hoax dan disinformasi di internet. Sila yang bisa kita terapkan adalah 1. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengajarkan empati, yang mengajarkan empati dan tanggung jawab moral dalam berkomunikasi. Dengan ini, maka generasi muda seharusnya tidak menyebarkan berita tanpa memastikan kebenarannya, serta menghormati martabat orang lain di ruang digital. Lalu ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, menentukan sikap kritis dan bijak dalam diskusi, sehingga
sehingga kita bisa memilah dan memilih untuk membagikan informasi, di mana generasi muda diajak bermusyawarah, membaca fakta bersama, dan menghindari debat yang memecah belah. Dan terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut pemerataan generasi digital, agar semua warga, termasuk di daerah terpencil, memiliki kemampuan untuk mengenali informasi. Solusi konkret yang bisa kita lakukan adalah kampanye berpikir sebelum membagikan, yang mengedukasi pengguna agar menunda minat pemerintah merusak sumber terlebih dahulu. Atau kita bisa membuat komunitas yang akan membacakan fakta bersama media lokal atau diskominfo di berbagai daerah. Dan terakhir, rekomendasi kebijakan yang bisa dilakukan adalah Program Nasional Literasi Digital Pancasila yang dilaksanakan bersama Kemenkominfo dan Kemendikbud yang untuk semua sekolah dan pesantren, atau dukungan hibah pemuda, pendanaan komunitas fakta dan pelatihan relawan muda di daerah. Terima kasih atas rekan saya. Itu adalah jawaban nomor 4 dan jawaban selanjutnya yaitu di pertanyaan bagian nomor 5 yang akan saya sendiri menyampaikannya. Baiklah, di jawaban nomor 5 di soalnya, jika kami menjadi bagian sidang BPUPKI di era digital, usulan tambahan apa yang akan diajukan untuk menghadapi tantangan cybercrime, hoax, dan polarisasi? Menghadapi tantangan cybercrime, hoax, dan polarisasi online di era digital memerlukan pendekatan kualitatif yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Ini adalah beberapa usulan tambahan yang akan kami ajukan dalam sidang BPUPKI di era digital, yaitu usulan kebijakan. Mana 1. Pemberantasan hoax dan ujaran kebencian, yaitu mengembangkan revolusi yang efektif untuk mengatasi penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial dengan tetap menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, hak dan hak asasi manusia. 2. Pendidikan literasi digital, yaitu mengintegrasi literasi digital di dalam kurikulum pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab. 3. Mengamankan cyber, yaitu meningkatkan kemampuan dalam kapasitas lembaga pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman cybercrime melalui pelatihan dan pengembangan sistem keamanan cyber yang canggih. Dan solusi korban yaitu 1. Pencitraan dengan platform digital, yaitu mengembangkan kerjasama platform digital untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan penghapusan konten hoax dan ujaran kebencian. 2. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila, mengadakan nilai-nilai sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terutama di media sosial. 3. Mengembangkan teknologi anti hoax, yaitu mengembangkan teknologi yang dapat mendeteksi dan menghilangkan konten hoax dan ujaran kebencian secara efektif. Dari itu ada kaitannya dengan sila Pancasila, yaitu 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menghormati kebebasan beragama dan keyakinan serta mencegah penyebaran ujaran kebencian yang berbasis agama. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengembangkan kebijakan yang melindungi hak asasi manusia dan mencegah penyebaran hoax yang dapat merusak reputasi individu atau kelompok. 3. Sila persatuan Indonesia, meningkatkan kesadaran dan membuktikan masyarakat terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa serta mencegah polarisasi online yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Dengan mengusulkan kebijakan dan solusi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, kita dapat menghadapi tantangan cybercrime, hoax, dan inovasi online secara efektif dan mengembangkan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Baiklah, itulah tadi jawaban dari